Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mau yang menyampaikan dikecilkan yang di mixer sana aja, mixer luar. Nah iki pas. Saya mau menyampaikan hadis Nabi sabda Rasulullah. Faman lam yajid dalallahi fid dunya lam yajid dalallahi fil akhirah. Barang siapa yang tidak bertemu sama tata Allah di dunia, di akhirat lebih tidak bertemu. Tidak tahu. Mohon dijauhkan dari mic Pak, jadi biar jelas mriki. Faman lam yajid dalallahi fahuwa kufrun sadidun. Barang siapa yang tidak ketemu sama zatnya Allah di dunia, maka itu orang yang kafir, yang sangat kafir. Pertanyaannya, apakah orang Islam ini yang tidak bertemu sama Allah di dunia apa termasuk kafir, golongan kafir? Satu. Kedua, laisa ta'ibadatu illa bima'rifatillah. Tidak diterima semua ibadahnya, amal ibadahnya, terkecuali dia kenal, tahu atau ningali Allah. Sekian pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikecilkan di mixer sana ya Pan. Ini setelane nanggone YouTube cek gak kecilin. Mburi anak mixer itu. Ya, tolong sing monitor mburi ae digedhekno, dicilikno dari situ aja. Di sini wis setelane nanggone YouTube ben gak keciliin sing ono kene. Barangkali keliru tadi saya kurang cedok mergae karena telinga saya agak budek gitu. Pertama, barangkali kalau salah nanti tolong untuk dibetulkan. Pertanyaannya mungkin gini ya. Apakah selama umat manusia itu hatinya tidak bertauhid pada Allah, selama itu amaliyahnya itu ditolak? Apa gitu tadi? Yang pertama. Yang pertama. Halo. Yang pertama begini hadisnya. Faman lam yajid dalallahi fid dunya fahuwa kufrun sadidun. Pertanyaannya, artinya barang siapa yang tidak bertemu dengan zatnya Allah di dunia, di dunia, maka orang itu yang kafir, sangat kafir. Dan pertanyaannya, apakah orang Islam yang tidak bertemu sama Allah itu termasuk golongan orang kafir? Satu. Dua, laisa ta'ibadatu illa bima'rifatillah. Tidak diterima semua amalnya, terkecuali orang itu kenal, ningali sama Allah. Begini pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun jelas matur suwun. Kafir itu ada dua sudut pandang. Saya katakan iya dari satu pertanyaan yang pertama itu dari sudut pandang akhlak ilahiyah atau secara hakikat. Kalau secara syariat kita mandang jasad, bukan perilaku hati atau ruh, itu tidak dikatakan kafir. Kalau dipandang dari sisi akhlak ilahiyah atau hukum hakikat mandangnya itu dari si hati,
Barang siapa yang tidak bertemu Allah selama itu dia masih kelebu kafir. Pertanyaannya, umat Islam apakah juga dikatakan seperti itu? Jawaban saya dari sisi hakikat, berarti syariat ya. Sampai kapanpun kita hati belum makrifat Allah, masih dikatakan orang yang menyembah tauhid. Barang siapa yang hatinya menyembah tauhid, berhala, bukan berhala reco, patung, bukan. Yang kami maksud berhala tauhid itu adalah syahwatu dunia, maka itu hakikatnya isih disebut golongan yang menyekutukan Allah. Berarti inilah yang akan menjawab dari satu dawe Allah, tidak akan bisa masuk surga satu manusia baik wong Islam manakala hatinya masih ada persekutuan terhadap selain Allah. Jadi pandangan hakikat itu tidak melihat status dohir. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin Allah yanzuru fi qulubikum. Allah enggak melihat status dohir. Pandangan hakikat, bukan pandangan syariat. Jadi pandangan hakikat itu tidak melihat dohir ini berbuat apapun. Apakah miturut hukum agama Islam jasad loh Pak ya? Apakah ghairul Islam? Hakikat tidak melihat situ. Hakikat hanya melihat bagaimana hatimu. Sudahkah hatimu sampai pada Tuhan? Sudahkah hatimu sampai pada Allah? Bahasa Islam. Kalau belum, berarti selama itu hati itu dikatakan menghambakan terhadap tauhid. Bisa berhukumi dewi terus. Makanya sirik ono sirik jali, ono ada sirik khofi. Satu. Nomor dua, lupa. Nomor dua, kenapa Pak? Kenapa pertanyaan saya belum dijawab? Yang nomor dua, pertanyaan nomor dua tadi. Oh, kalau tidak marifat Allah amalnya ditolak. Satu amal bila mana masih ada hati tendensi selain Allah, itu tidak ilalia liya'budun. Hati masih tendensi pada selain Allah, itu berarti amal itu hubitat a'maluhu. Pandangan hakikat, bukan pandangan syariat. Kalau pandangan syariat, sing penting laku dohir wajib dilakoni pahala, diterima Allah. Tapi di situ kan ada kategori ikhlas lah gitu toh, dengan catatan itu. Lah, kalau pandangan hakikat itu gak mandang dari sisi dohir, hati bagaimana? Ada tendensi enggak? Kalau ada tendensi, ada selain daripada hanya karena Allah, maka jelas ditolak. Yang hanya karena Allah itu hanya ketika laku itu bertajali.
Kalau tidak bertajalli gak bisa lillahi ta'ala. Makanya semua amalia seperti sholat dalam syariat ditutup dengan lillahi. Bagaimana sih lillahi ta'ala? Karena Allah. Karena Allah itu bagaimana? Ya semuanya yang berlaku Allah. Hati gak boleh keluar daripada itu. Bagaimana dikatakan ikhlas hati ini ketika saat beramal, lawong hati kita masih ada tendensi selain karena Allah. Cara diterima di dunya. Bentuknya dipuja wong liya. Kayak diterima, dipuji, oh bagus. Anak itu apa? Mungkin ya, Allah. Tapi di mata Allah, hubitat a'maluhum wa malahum minasin. Hubitat ay batolat. Ditolak sebabnya ada batal. Oleh batal sebabnya ada najis. Berbentuk tendensi. Itu pandangan hakikat loh Pak, bukan pandangan sarengan. Jadi betul satu amal itu tidak akan pernah diterima oleh Allah bila mana amal itu masih tendensi selain Allah. Pandang sudut hakikat. Saiki pandang sudut orang TK, anak TK dengan pandang sudut SMA ya enggak sama toh Pak ya? Sama. Jadi sampean pun salah paham. Salah paham. Jadi cara munggu syariat ya ora apa-apa nek tendensi. Karena ajaran kita memang di situ untuk mempelajarkan bagaimana sih yang namanya ikhlas itu. Lah dipelajari lewat kuno dulu. Kita ingin membangun masjid biar nyampe. Kita sedekah diumumno jenenge Pak Haji iki ya. Gak apa-apa pertama. Ya. Nanti pada akhirnya hati sudah tidak melihat di situ. Orang iman awalnya enggak apa-apa, kufur dhisik iku prosesi. Orang lihe untuk nyupir mobil enggak apa-apa, asalnya nabrak nyerempet-nyerempet. Karena itu proses keahlian dan wajib hukumnya kita itu seperti itu. Jelas Pak nggih? Ya, ada lagi?